Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi akmala lana ad-din wa atamma lana an-ni'mata wa radiya lana al-islam dina tafaddala alayna bimannihi wa karamihi wa ludfihi usabbihu lahu subhanahu Rabbuna wa rabbukum wa huwa ala kulli shay'in wakil yu'izzu ba'dana wa yudhillu ba'dana ilahun karimun wahid jalilun munazzahun 'anis shabihi wasyariki wal mumathil Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Shahadatan tunji qailaha yawma la yanfa'u lahu malun wa la banunun illa man atallaha biqalbin salim Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh As-sadiqul wa'dil amin Sallallahumma wa barik wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa'fu anna ma'hum bi'afwika wa karamika ya arhamar rahimin amma ba'd faya ayyuhan nas أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, baik nikmat panjang umur, sehat dan afiat, nikmat rezeki serta nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sudah memasuki atau berada di dalam bulan Syawal, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1444 Hijriah. Syawal berarti meningkat. Kita telah melewati bulan ke-9 dalam hitungan bulan Hijriah, yaitu bulan Ramadan yang mulia. Pada bulan Ramadan kemarin, dosa orang-orang mukmin telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diibaratkan bagi orang-orang yang memenuhi hak Ramadan akan menjadi fitrah kembali sebagaimana anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Bagaimana anak yang dilahirkan dari rahim ibunya? Artinya ia mempunyai kehidupan yang baru, yakni kehidupan di alam dunia. Bulan Syawal merupakan bulan kehidupan baru,
sebuah kehidupan yang lain daripada sebelum bulan Ramadan kemarin. Bulan Syawal merupakan momentum pembaharuan untuk berusaha menapaki kehidupan dengan cara-cara yang lebih baik. Bulan Syawal ini adalah bulan kelahiran baru, bukan justru bulan kematian kita. Jangan sampai kita yang kemarin saat bulan Ramadan rajin beribadah, mengaji Al-Quran, bersedekah, iktikaf dan lain sebagainya, namun karena sekarang ini sudah tidak Ramadan lagi, kita hentikan semua rutinitas baik tersebut. Kalau kita berhenti melakukan rutinitas baik yang dijalankan selama bulan Ramadan, berarti bulan Syawal ini sebagai bulan kematian. Apabila kita ingin bulan Syawal ini sebagai bulan suci, yaitu bulan kelahiran, sebagaimana orang yang baru lahir, maka bulan Syawal ini kita seharusnya mempunyai kebaikan-kebaikan yang baru lagi. Yang baru lagi dan seterusnya, bukan malah kematian kebaikan-kebaikan yang sudah berjalan. Begitu pula hati kita, karena kelahiran baru. Dalam mengelola hati, selayaknya bagaimana kita berusaha menjadikan hati kita sebagai hatinya orang-orang yang hidup, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat Allah, selalu peka terhadap masalah keluarga, sosial dan lain sebagainya. Ini namanya hati yang lahir dan hidup di bulan Syawal. Jangan jadikan hati kita sebagai hati yang mati, tidak ingat Allah, tidak peka terhadap urusan sesama, menyakiti orang lain, menggunjing dan lain sebagainya. Maka ini termasuk hati yang mati, tidak merasakan kelahiran kembalinya bulan Syawal. Nauzubillahi min zalik. Dengan begitu, barang siapa yang bisa menghidupkan Ramadan sepanjang hari, sepanjang bulan dan selama setahun penuh sampai tiba bulan Ramadan berikutnya, maka saat ini orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ia akan kembali kepada Allah dalam keadaan suci kapanpun. Allah mau memanggil ke rahmatnya, ia patut merayakan kepulangannya kepada Allah, karena ia selalu menjaga napas Ramadan sepanjang tahun setelah bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zamana qad istadara ka hay'ati yauma khalaqallahu samawati wal ard." Artinya sungguhnya zaman itu selalu berputar sebagaimana semula, yaitu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Zaman boleh berganti, namun semangat kita harus semakin meningkat untuk menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita adalah umat yang menyembah Allah tanpa terkait dengan lokasi manapun. Kalau kita menyembah Allah terkait dengan lokasi atau waktu saja, tentunya bagi orang-orang yang meninggalkan kota Mekah dan Madinah misalnya, mereka akan menjadi malas-malasan karena tidak berada di tempat mulia. Tempat-tempat yang mulia, waktu dan bulan yang mulia bisa jadi akan selalu berubah sesuai perputaran waktu dan lokasi seseorang. Namun tempat dan waktu mempunyai Tuhan yang tidak silih berganti, tidak berubah-ubah. Waktu dan bulan sepanjang masa memiliki Tuhan yang tidak pernah berganti selamanya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yajri alaihi zaman. Allah tidak berpengaruh oleh waktu, dan ia tidak terdiri atas unsur waktu. Dia ada sebelum masa dan tempat tercipta. Dia tahu apa yang telah dan akan terjadi. Dia pula tahu hal-hal yang tidak akan pernah terjadi, karena dia tahu apa yang akan terjadi jika satu hal tersebut terjadi.
Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka perintah Allah akan terwujud secepat antara jeda pembacaan huruf kaf dan nun. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya mengatakan kun, maka kemudian akan terwujud. Dialah Tuhan yang maha murah. Barang siapa kenal dengan Tuhannya, pasti akan mencintainya. Bagi orang-orang yang kenal dengan Allah, tidak ada yang ia miliki kecuali kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin ada orang yang dalam hatinya sudah terpatri kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai selain Allah? Kecintaan inilah yang telah ditanamkan dalam madrasah atau sekolah yang bernama Madrasah Ramadan. Kecintaan inilah yang menjadi pondasi penting sehingga sampai ada sahabat yang berkata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'atu ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, kapan kiamat akan terjadi? Rasul tidak langsung menjawab. Beliau kembali menanyakan balik kepada sahabat beliau, "Ma'adatta laha?" Apa yang sudah kamu persiapkan menghadapi kiamat itu? Qala ma'adattu laha min kasirin salatin wala saumin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Saya tidak mempersiapkan salat yang banyak, tidak pula puasa dan sedekah ya Rasulullah, namun aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mendengar jawaban sahabat, Rasulullah kemudian bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Hadis riwayat Bukhari. Dengan hadis di atas, para sahabat mengaku tidak pernah bergembira melebihi kegembiraan mereka setelah mendengar hadis tersebut. Ada sahabat lain yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jelaskan kami tentang satu Islam yang dengan jawaban Anda nanti saya tidak butuh jawaban lagi setelahnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billah." Katakan yang pertama, saya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqim, lalu konsistenlah memegang kalimat itu terus menerus dengan istiqamah, maka orang menjadi tidak peduli entah itu Ramadan sudah lewat atau tidak. Yang namanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan istiqamah dalam beribadah. Mestinya selalu merawat ketakwaan yang telah dibina dalam madrasah Ramadan kemarin untuk dibawa secara terus menerus sepanjang tahun. Ciri-ciri orang mukmin adalah sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 165, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tentu saja orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu merindukan Ramadan tahun depan. Bagaimana kita tidak rindu, sedangkan Ramadan adalah bulan yang pernah bertemu dan digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan berbagai macam kebaikan. Yang namanya cinta, jika tidak bertemu langsung orang yang dicintai, tentu akan merasa cukup gembira dengan bertemu dengan orang atau hal-hal yang bertemu langsung dengan orang yang dicintai. Ramadan adalah bulan mulia yang pernah digunakan semaksimal mungkin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah. Maka kalau kita cinta kepada Allah dan Rasul, kita tentu juga akan merindukan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada bulan Ramadan kita diperintahkan untuk puasa selama sebulan penuh. Maka pada bulan Syawal ini kita biasakan puasa tersebut pada setiap seminggu 2 kali, yaitu puasa Senin dan Kamis.
Dan di dalam bulan Syawal ada puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Begitu pula tarawih dan salat witir mengajarkan kita untuk salat malam, maka marilah kita biasakan untuk salat malam secara rutin walau 2 rakaat satu hari satu malam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul ibadu ma Ramadan latamannat ummati an takuna as-sanatu kullaha Ramadan. Innal jannata la tuzayyana li Ramadan min ra'sil hauli ilal hauli." Sesungguhnya seandainya umatku mengetahui apa yang terdapat dalam bulan Ramadan, maka sungguh mereka akan berharap 1 tahun itu Ramadan penuh. Sungguhnya surga berhias menyambut Ramadan setiap tahunnya. Dengan adanya bulan Syawal ini, atas dasar latihan selama Ramadan, semoga menjadikan ibadah kita semakin meningkat, tidak justru menurun kualitasnya, yang pada akhirnya kelak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dalam keadaan bersih karena selalu membawa nilai-nilai Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu barrut tawwabur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin.